Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro, penerus dari Redmi Note 8 Pro yang waktu itu udah 2 kali jadi pilihan saya buat HP terbaik di harga 3 jutaan. Lumayan hebat sih si 8 Pro bisa jadi juara bertahan kayak gitu, tapi nggak heran juga. Performanya tinggi banget pakai Helio G90T. Chipset yang sekarang juga kalau dipikir-pikir udah lumayan umum ya, banyak dipakai oleh pesaingnya juga. Terus si 8 Pro itu fiturnya lengkap, desainnya kinclong, baterainya gede, harganya juga pas di kantong. Note 8 Pro itu buat saya salah satu HP seri Redmi Note yang paling keren sih kalau dipikir-pikir. Sama kerennya kayak elektronik brand Carnaval di Tokopedia yang bakal mulai dari hari ini sampai tanggal 26 Juni. Elektronik apa aja ada, dari elektronik rumah tangga sampai elektronik kantor kayak laptop juga ada. Diskonnya up to 60% dan cashback hingga 200.000. Buat detailnya bisa cek link di deskripsi ya. Kayaknya tadi ngomongin HP deh. Oh ya, Redmi Note 8 Pro. Ya itu HP itu masih recommended sih, tapi akhirnya dia harus ngasih kesempatan buat generasi yang lebih muda lagi. Yang lebih baru, yang lebih fresh, dan tentunya yang lebih bagus. Si Redmi Note 9 Pro. Yap, kesimpulan langsung saya kasih di awal. Redmi Note 9 Pro udah dapetin beberapa perkembangan dan bikin si Note 8 Pro yang dulu pas baru masuk itu bener-bener keren, akhirnya bisa mengakhiri masa kerjanya dan pensiun dengan tenang. Di saat HP-HP 3 jutaan lain baru mulai pakai chipset Helio G90T kayak Realme 6, terus Realme Narzo, Redmi Note 9 Pro udah kayak selangkah lebih maju gitu. Soalnya dia udah upgrade ke Snapdragon 720G. Yang ngomong-ngomong bisa kita temuin di HP saingan juga sih, di Realme 6 Pro, tapi itu harganya 4 jutaan. Sementara kalau si 9 Pro ini 3 jutaan. Secara performa memang si 720G ini sama-sama aja sih kayak Helio G90T. Dari skor Antutunya pun sama aja, sekitar 270 sampai 280 ribuan. Malahan kalau kita pakai buat main game PUBG nih ya, dia settingan mentoknya ini si Snapdragon ini cuma di SD High atau Smooth Ultra. Nggak bisa smooth extreme kayak G90T. Belum dioptimalin soalnya, belum unlock gitu. Semoga nanti bakal ada update-nya sih, soalnya kalau mau ngomongin potensinya ya, 720G memang kenceng. Soalnya pas saya unlock frame rate-nya pakai aplikasi tambahan, GFX Tool, smooth extreme-nya langsung lancar banget, lag-nya dikit banget. Pas dipakai buat main game Mobile Legends juga udah lancar banget pastinya. Gak bakal ada masalah lah kalau main ML doang mah. Settingan grafis high sama high frame rate udah di tangan, cuma sekali lagi, ini belum optimal sih soalnya settingan grafisnya nggak bisa di ultra, baru di high. Kalau buat main Honkai Impact 3, dia settingan bawaannya ada di nomor 3, bukan 4. Dan frame rate yang didapat udah lumayan mulus sih, mirip sama si Helio. Oh ya, unit yang kita tes di sini punya RAM 8GB internal 128 ya, yang harganya 3899. Ada juga yang RAM-nya 6GB sama internal 64GB, harganya itu 3499. Jadi kalau performanya mirip, kenapa saya bilang si Snapdragon 720G itu peningkatan dari Helio G90T? Ya dari namanya sih, dengan pakai Snapdragon, Xiaomi bisa hindarin komen, ya sayang ya pakai MediaTek. Selain itu, si Snapdragon juga terkenal dengan teknologi prosesor gambar yang lebih bagus kan. Konsumsi daya yang lebih efisien juga lumayan terkenal si 720G ini. Ngaruh ke banyak hal, bukan soal performa doang. Oh ya, ngomong-ngomong soal konsumsi daya, Redmi Note 9 Pro juga dapetin upgrade di bagian baterai. Dari 4500 jadi 5020 mAh cuy. Gede banget. Dipakai seharian dari pagi sampai malam udah pasti aman. Kecuali dari paginya itu Anda langsung buka game terus mainnya sampai malam. Soalnya itu nggak bakal cukup, screen on time-nya kan sekitar 7-8 jam. Kalau buat pemakaian saya 2 hari sih nggak tembus ya, soalnya sehari saya bisa pakai HP sampai 5 jam kayaknya. Agak kurang sehat sih saya tahu, tapi alasannya kerja. Soalnya ngetes. Ya alasan sih. Buat ngasih gambaran tambahan soal kemantepan baterainya, saya ada ngerank ML2 game pakai HP ini selama totalnya itu 20 menit. Baterainya ngurangnya 5% doang. Sementara kalau saya main PUBG M, satu game itu lawan bot, 27 menit di settingan Smooth Ultra yang bawaannya tadi itu ngurangnya juga 5%. Awet banget. Buat durasi ngecas dari 0% kalau pakai charger bawaannya yang 33 watt, sementara ini cuma bisa nerima 30 watt, 1,5 jam dia udah penuh. Keren sih buat ukuran baterai yang 5000 mAh. Bagian yang kurang keren dari baterainya ada di efek samping dari kapasitasnya yang jumbo. Bodi si Note 9 ini juga jadi ikut-ikutan jumbo. Ukuran layarnya aja sampai 6,67 inci bos. Bodinya juga tebal dan berat, 200 gram lebih. Jadi buat yang doyannya pakai HP kecil,
Ya, HP ini kurang cocok sih. Tapi buat yang pengen layar yang segede mungkin buat main game atau nonton, HP ini justru mantep banget. Jadi tergantung selera aja. Yang pasti apapun seleranya kita semua bisa setuju lah. Dan saya sih kasih jempol ya buat Xiaomi yang konsisten pakein kaca Gorilla Glass buat bagian depan sama belakang dari seri Note mereka. Udah sejak Note 7. Dan kali ini si Note 9 Pro dapetin kaca juga dan udah Gorilla Glass 5. Buat frame yang ngelilingin HP-nya masih pakai plastik ya, tapi pas saya ketok sih rasanya solid dan finishing matte di sisi-sisinya ini juga enak di mata. Berasa lagi ngeliatin barang mahal. Pas saya ngeliatin bagian sisi-sisinya ini, senyum saya juga dibikin tambah lebar sih, walaupun sedikit gitu. Ya intinya seneng lah. Soalnya kalau ngeliat sisi-sisinya ini, semuanya dipenuhin fitur. Di sebelah kanan ini ada tombol volume yang juga ngerangkap sebagai tombol fingerprint ya, membaca fingerprint, jadi lumayan PW juga kalau misalnya kita ya alami gitu. Terus di bagian bawahnya ada headphone jack, ada USB Type-C, ada mikrofon, dan speakernya mono. Terus di kirinya ada SIM tray yang udah triple slot. Ini upgrade dari Note 8 Pro yang kemarin cuma hybrid. Dan di atasnya ada mikrofon plus infrared blaster yang ya bisa kita pakai buat ngontrol AC atau TV sih kayak biasa. Tapi ini kebiasaan Xiaomi yang merek lain nggak biasa, jadi bagus. Dan tentu aja selain di sisi-sisinya tadi, kita juga bakal nemuin NFC di bagian belakang HP-nya. Sesuatu yang saingan utamanya Realme 6 juga nggak punya. Dan ngomong-ngomong soal Realme 6, sekarang kita sampai ke bagian yang bikin Anda harus mikir pas mau beli Redmi Note 9 Pro ini. Layarnya. Soalnya layarnya HP belum ngedukung refresh rate 90Hz, masih 60Hz aja, dan dia pakainya panel IPS, belum AMOLED. Walaupun refresh rate 60Hz itu sebenarnya bagus-bagus saja, dari dulu kita juga kebiasanya sama layar yang kayak gitu. Sama IPS juga sebenarnya oke-oke aja, warnanya juga udah bagus banget. Tapi kalau mau dibandingin siapa yang lebih bagus ya, jelas layar Redmi Note 9 Pro ini ada di bawah pesaingnya kayak dari Realme yang udah pindah ke 90Hz, atau HP-HP Samsung yang udah pindah ke AMOLED. Ini belum punya. Layar Redmi ini kurang kenceng karena ya lebih lambat dari layar yang lain, dan dia warna hitamnya juga kurang total. Kalau mau dibilang paling kenceng dari layar Redmi ini, dia pas nampilin iklan kenceng banget sih. Soalnya pas kita buka aplikasi bawaan HP-nya, wow, langsung keluar. Aplikasinya belum buka pun iklannya udah muncul duluan. Saya nggak niat beli spray aja dia di kepikiran buat beli. Oh iya, satu lagi, mumpung ngomongin soal display, di layar Redmi Note 9 Pro ini kayak ada sedikit hitam-hitam di sekeliling kamera depannya. Kayak ada gosong-gosong gitu, entah istilahnya apa. Kalau burn in juga bukan kayak burn yang AMOLED gitu, bukan, ini bukan kayak gitu. Ya bingung aja ini masalahnya di software atau hardware, soalnya di pinggirannya juga ada kayak sedikit asap-asap kayak hitam gitu yang samar. Tapi kalau ditanya ada atau enggak, ini saya bilang ada sih. Jadi buat yang udah beli Redmi Note 9 Pro mungkin bisa komen di bawah, kena juga nggak? Soal kualitas kameranya juga, HP ini nggak bisa dibilang bagus-bagus banget kalau dibandingin sama pesaingnya. Redmi Note 9 Pro pakai sistem 4 kamera, lensa yang utama itu 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan portrait 2 megapiksel. Buat makro sama portrait, nggak banyak yang bisa dibahas sih, nggak terlalu oke soalnya. Udah ya, asal adalah biar kamera yang bisa dibilang ada 4 gitu. Sementara buat ultrawide-nya dia mirip sama kamera ultrawide HP lain, jadi udah standar. Yang oke kalau dipakai buat nangkep suasana sekitar dalam satu frame, tapi kalau buat kualitas kurang bagus. Apalagi pas low light ini nggak ada night mode lagi. Jadi kalau malam-malam hasilnya lumayan abstrak sih. Yang nge-carry sistem 4 kamera di HP ini cuma kamera utamanya aja, yang kualitasnya pun standar aja ya sebenarnya, nggak lebih bagus dari HP-HP saingannya. Detailnya tetap oke, tapi warna yang didapetin tuh kelihatan kurang hidup, jadi kita harus edit lagi kalau pengen warna fotonya itu lebih menarik. Sementara buat low light-nya saya terkejut sih, udah bagus. Terutama pas kita udah pakai night mode-nya yang ngebantu banget buat bikin suasana yang remang jadi lebih jelas. Dan lebih cakep juga pastinya.
Ini kenapa dia sendirian gini? Kok kayak tahu kamera gitu? Ini kita ngerekamnya di 1080p 30 fps ya. Wow. Dan kalau 4K dia nggak bisa sestabil kayak gini, atau 1080p nggak bisa sestabil kayak gini. Tapi gimana yang punya ya? Pakai baju loh. Ngemol kali. Jadi di dalam sini udah ada kiwi, terus ada bubuk protein, dan udah ada es batu. Sekarang kita masukin susu dulu. Wah, kebanyakan. Terus kita jus yang kecil aja biar nggak berisik. Oke, kalau ini hasil perekaman kamera depan yang resolusinya 1080p dan 30 fps. Jadi mungkin ini tes simple aja ya, kayak tes fokus, terus tes yang belakangnya nih lampunya lumayan terang, tapi muka saya masih bisa kelihatan dengan lumayan bagus. Cuma ininya memang udah putih semua. Itu ya kalau misalnya dilihat pakai mata sih detail-detail dindingnya masih ada, tapi ini putih semua, jadi dynamic range-nya agak susah, cuma minimal muka saya masih bisa kelihatan dengan bagus lah. Rumah ya di belakang. Nah, kesimpulannya, Xiaomi Redmi Note 9 Pro udah saya ceritain di awal tadi ya. HP ini pantas banget buat dibilang sebagai versi upgrade dari Redmi Note 8 Pro. Chipsetnya lebih bagus, baterainya lebih gede, fitur andalan juga tetap ada semua kayak infrared, terus ada NFC, modelnya juga baru dan nggak ngikut-ngikut yang lain. Sementara bagian yang nggak di-upgrade itu juga minimal derajatnya nggak turun, kayak soal layar dia tetap bagus, kamera dan OS beriklannya itu juga mungkin minimal nggak ngiklan pas ngecas, mungkin itu udah perkembangan katanya. Masalahnya nih, perkembangannya itu cukup atau enggak? Soalnya di toko sebelah salesnya udah manggil-manggil loh. Kak, ini layar 90Hz-nya boleh? Bisa dicoba dulu kak layar AMOLED-nya? Tanya dulu aja kak, baterainya 6000 mAh loh. Dan di situ kita harus nyusun prioritas. HP ini sebenarnya aman buat kebanyakan orang. Bagian lemahnya nggak seburuk itu, biasa aja. Tapi kalau pengen semuanya yang terbaik kayak yang saya sebutin barusan itu, HP ini jelas nggak bisa. Ya intinya kalau misalnya saya ditanya soal HP 3 jutaan yang paling worth it dan dia nggak bilang dia mau apa, saya bakal rekomenin HP ini sih. Soalnya ini HP yang paling aman buat direkomenin. Tapi kalau misalnya dia spesifik, pengen layar yang paling bagus atau baterai paling awet atau layar paling kenceng, ya HP ini bukan jawabannya. Cuma buat semua orang rata-rata, nggak semua, rata-rata ini HP yang aman sih. Demikian review gadgetin buat Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, agak ketahan. Ya, nggak apa. Yang penting kalau kaku malah nggak seru.